Perkenalkan, nama saya Marisa Nur Camelia dari kelas 11-8, dan saya ingin membaca sejarah, ciri-ciri, kandungan, dan lain-lain dari tanaman saya, yaitu kemangi. Kemangi, nama ilmiahnya adalah Ocimum basilicum. Singkat kemangi. Kemangi merupakan tanaman herbal yang telah dikenal di Asia Tenggara sejak lama. Tanaman ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis basil yang tumbuh secara alami di daerah tropis di Indonesia dan negara tetangga. Kemangi digunakan tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat tradisional. Perannya dalam kuliner tradisional terlihat dari penggunaannya dalam hidangan seperti lalapan, sambal, dan pepes. Ciri-ciri kemangi: daun dengan bentuk memanjang dan ujung meruncing, berwarna hijau muda hingga hijau tua, serta memiliki tekstur lembut. Aromanya segar yang menyerupai perpaduan antara lemon dan basil. Batang berwarna hijau, relatif lunak, dengan tinggi mencapai 30-60 cm. Bunga kecil, berwarna putih atau ungu muda yang muncul di ujung cabang sebagai pertanda akan menghasilkan biji. Kandungan atau nutrisinya: vitamin A, C, dan K yang mengandung kesehatan mata, sistem imun, dan pembekuan darah. Mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang penting untuk kesehatan tulang dan keseimbangan elektrolit. Antioksidan, misalnya flavonoid dan beta-karoten, yang membantu melawan radikal bebas. Minyak atsiri yang bertugas memberikan aroma khas serta sifat antimikroba dan antiinflamasi. Khasiat dan manfaat: meredakan stres, menjaga kesehatan mata, meredakan perut kembung, mencegah demam berdarah, mencegah kanker. Cara pengaplikasian atau obat: dalam masakan, digunakan sebagai lalapan atau ditambahkan ke sup, tumisan, dan pepes untuk mempertahankan aroma dan cita rasa. Sebagai teh herbal, daun kemangi segar atau kuning dapat diseduh dengan air panas, seringkali dicampur madu atau lemon untuk menambah kelezatan. Kompres: daun kemangi yang ditumbuk halus dapat diaplikasikan sebagai kompres untuk membantu meredakan nyeri atau bengkak ringan. Oles topikal: minyak atsiri kemangi dapat dicampur dengan minyak dasar, misalnya minyak kelapa, dan dioleskan pada kulit yang mengalami iritasi dan peradangan. Perkenalkan, nama saya Rizka Alberti dari kelas 11-8. Tanaman yang saya tanam adalah lengkoas, Alpinia galanga. Sejarah singkat lengkoas. Lengkoas atau Alpinia galanga adalah tanaman rempah-rempah yang telah lama dikenal dan digunakan dalam berbagai budaya di Asia Tenggara. Pusat penanaman aslinya selama perdagangan rempah-rempah adalah di Jawa, dan saat ini masih dibudidayakan secara luas di kepulauan Asia Tenggara, terutama di kepulauan Sunda Besar dan Filipina, dan sudah menyebar juga ke Thailand. Lengkoas juga merupakan sumber daun yang digunakan untuk membuat nanel di antara orang-orang Kasalan di Taiwan, sebuah instrumen daun gulung yang digunakan sebagai mainan anak-anak tradisional yang umum di antara budaya-budaya Austronesia. Laporan tertua tentang penggunaan dan keberadaan lengkoas berasal dari Cina Selatan dan Jawa. Berikut ciri-ciri lengkoas. Lengkoas mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, rimpang. Bagian yang paling dikenal dari lengkoas. Rimpang lengkoas memiliki bentuk silindris, berupa besar dan bercabang-cabang. Kulitnya berwarna coklat kemerah atau putih kemerahan, tergantung pada varietasnya. Bagian dalamnya berwarna putih dengan tekstur yang keras dan berserat. Bagian batang-batang lengkoas berbentuk bulat, tegak, dan dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 2-3 meter, tersusun dari pelepah daun yang membungkus. Yang ketiga, ada daun, berbentuk lancet memanjang dengan ujung runcing. Daunnya tersusun berseling pada batang, berwarna hijau tua. Panjang daun dapat mencapai 25-50 cm dengan lebar 7-15 cm. Bunga lengkoas tumbuh dalam bentuk tandan di ujung batang. Bunganya berwarna putih atau putih kekuning-kuningan dengan ukuran relatif kecil. Selanjutnya ada buah, berbentuk bulat dan lonjong, berukuran kecil dan berwarna merah matang. Buah ini mengandung biji-biji kecil berwarna hitam. Selanjutnya ada Aromanya khas yang tajam dan segar, mirip dengan jahe namun lebih lembut dan sedikit pedas. Selanjutnya ada kandungan atau nutrisi yang terdapat pada lengkoas. 1. Serat. Lengkoas mengandung serat makanan yang baik untuk pencernaan. Yang kedua, vitamin. Lengkoas mengandung vitamin A, C, B kompleks. Selanjutnya ada mineral, zat besi, kalsium, fosfor, dan kalium. Yang keempat, ada antioksidan, polifenol, antioksidan, flavonoid, dan galanin. 5. Senyawa bioaktif, gingerol, sogal, dan zerobonate. Selanjutnya ada khasiat dan manfaat. 1. Mencegah kanker. 2. Meningkatkan kesuburan. 3. Diare. 4. Mengobati asma. 5. Mengobati jantung. Cara pengaplikasian obat. 1. Secara oral. Siapkan 2-3 potong lengkoas segar. Selanjutnya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Lalu rebus lengkoas di dalam 2-3 gelas air. Tunggu selama 15-20 menit. Saring air rebusan. Yang terakhir, nikmati selagi hangat. Tambahkan madu atau lemon untuk rasa yang lebih enak. B. Secara topikal. Dapat digunakan untuk membuat masker, lulur, dan rendaman kaki. Untuk mengobati panus setelah dipotong miring dan dipukul hingga mirip kuas. Selanjutnya ada secara masakan. Untuk resep makanan seperti kari dan rendang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Putri Adita dari kelas 11-8. Di sini saya akan membacakan tentang tanaman bidara. Nama ilmiah bidara yaitu Gigipus mauritiana. Secara singkatnya, bidara berasal dari Asia Tengah dan menyebar ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Pohon ini sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini sebelumnya berasal dari negara Cina. Pohon bidara memiliki ukuran sedang, biasanya bisa tumbuh mencapai 12 meter. Pohon bidara merupakan jenis tanaman berkayu kecil yang diyakini mampu mengusir gangguan jin atau makhluk halus. Diketahui daun bidara mengandung senyawa kimia yang bisa menurunkan kadar lemak dan gula dalam darah. Tanaman ini ditanam di wilayah tropis seperti di Indonesia. Bidara juga punya sebutan lain seperti Indian plum, jujube, dan Chinese apple. Pemberian nama tersebut berdasarkan habitat dari pohon bidara yaitu sendiri, khususnya yang berasal dari Asia. Di beberapa daerah, pohon ini juga memiliki nama lain, misalnya masyarakat Bali menyebutnya dengan nama bekul, di Jawa dan di Sunda dikenal dengan nama bidara, dan masyarakat Sumba menyebutnya dengan nama kalangga. Bidara mudah dikenali sebab punya warna daun yang hijau, mengkilat, dan terang. Tanaman bidara telah banyak diolah menjadi suplemen obat dengan sederet manfaat mulai mengatasi gangguan pencernaan hingga depresi. Ciri-ciri bidara itu, yang pertama ada batang, daun, bunga, dan buah, dan akar. Batangnya itu, pohon bidara memiliki batang berkayu kecil dan berdiri. Batangnya bisa tumbuh tegak hingga 15 meter dengan diameter 40 cm. Daun bidaranya berbentuk oval atau bola telur dengan warna hijau tua, mengkilat, tepi daunnya tungku, sedangkan bagian bawahnya berwarna sedikit putih atau coklat. Bunganya berwarna putih atau ada juga agak kekuningan dengan bentuk mirip bintang. Buahnya mirip seperti buah tomat, berwarna hijau muda, kemudian akan berubah menjadi jingga atau merah saat telah matang. Akarnya itu memiliki akar tunggang yang berfungsi untuk mencari air dan zat hara dalam tanah. Kandungan atau nutrisinya itu serat, itu membantu pencernaan dan mencegah sembelit. Vitaminnya itu bidara mengandung vitamin C, A, B kompleks. Mineral itu kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Senyawa bioaktif itu ada flavonoid, saponin, dan alkaloid. Khasiat dan manfaatnya itu mengatasi gangguan saluran pencernaan, menurunkan kolesterol, mengatasi insomnia, membantu mengobati sariawan, meringankan luka bakar. Cara pengaplikasikannya atau obatnya itu secara oral itu cuci bersih berapa lembar daun bidara segar, rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit, saring dan minum selagi hangat. Cara menggunakan daun bidaranya itu mandi dengan air rebusan daun bidara, membuat masker, membuat obat herbal, membuat teh daun bidara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizah Nurul Husna dari kelas 11-8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang sirih. Yang pertama itu ada sejarah singkat sirih. Sirih adalah tanaman asli Asia Tenggara dan Asia Selatan yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Daunnya dikenal luas dalam tradisi mengunyah sirih pinang, yaitu campuran daun sirih, buah pinang, kapur, dan kadang-kadang tembakau. Dalam budaya Nusantara, sirih memiliki makna sosial dan spiritual yang kuat. Ia digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, pernikahan, serta simbol perdamaian dan persatuan. Selain itu, sirih juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena sifat antiseptik dan penyembuhannya. Yang kedua itu ada ciri-ciri sirih. Ciri-ciri sirih itu yang pertama ada batang, merambat atau memanjat dengan bantuan akar pelekat, berwarna hijau, agak bulat dan berbuku-buku. Yang kedua itu ada daunnya, berbentuk hati, permukaan mengkilap, licin dan berwarna hijau tua. Terus aromatik. Yang ketiga ada akar, serabut dan tumbuhan dari buku-buku, batang yang menempel pada media rambatan. Yang keempat itu ada bunga berbentuk tongkol kecil, tumbuhan dari ketiak daun, tidak mencolok dan tidak berbau. Yang kelima itu ada buah, jarang dijumpai karena tanaman sirih lebih sering diperbanyak secara vegetatif. Jika berbuah bentuknya kecil dan bulat. Selanjutnya ada kandungan atau nutrisi dari sirih. Yang pertama itu ada eugenol, bersifat antiseptik, analgesik, dan antiinflamasi. Yang kedua itu ada tanin, bersifat astringen. Yang keempat ada flavonoid, antioksida alami yang melindungi sel dari kerusakan. Selanjutnya ada saponin, bersifat antimikroba dan membantu sistem imun. Selanjutnya ada khasiat dan manfaatnya sirih. Yang pertama mengatasi keputihan dan berbau tak sedap. Yang kedua menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga mengatasi gatal dan iritasi. Yang keempat melancarkan sistem pencernaan. Yang kelima mengobati jerawat dan masalah kulit. Yang keenam mengurangi bau mulut. Yang terakhir ada cara pengaplikasiannya. Yang A secara oral. Haluskan 2-3 lembar daun sirih dengan sedikit air matang. 2 saring tambahkan madu, lalu minum dalam jumlah kecil 1-2 sendok makan saja. Yang B secara topikal itu untuk jerawat dan luka ringan, untuk gatal-gatal atau ruam kulit, menghentikan mimisan. Yang terakhir bisa secara masak, yaitu bisa untuk teh daun sirih atau sup herbal dan daun sirih. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Herawati, saya dari kelas 11-8. Saya ingin mempresentasikan hasil tanaman cincau. Cincau, nama istilahnya adalah cycle berbata.
Sejarah cincau. Cincau berasal dari Tiongkok dan diperkenalkan ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari migrasi orang Tionghoa. Cincau dikenal sebagai Si Chow yang berarti rumput dewa dalam bahasa Mandarin. Di Tiongkok, cincau dianggap sebagai hidangan khas masyarakat Hakka dan sering disebut dengan nama lain Lingfen. Cincau dibawa ke Asia Tenggara oleh para pedagang Tionghoa dan telah menjadi minuman penyegar populer. Nama cincau sendiri berasal dari dialek Hokkien, cincau. Ciri-ciri cincau adalah bentuk daunnya berbentuk perisai, tipis, lunak, dan berwarna hijau. Warna daunnya, cincau bervariasi mulai dari hijau muda sampai hijau tua. Tekstur daunnya, permukaan daun cincau, terutama di bagian atas berbulu halus. Batangnya, batang cincau kecil merambat ke atas dan membelit ke arah kiri. Akarnya tumbuh di dekat pangkal batang dan berwarna coklat kehitaman. Kandungan dan nutrisi cincau. Yang pertama adalah karbohidrat. Cincau mengandung karbohidrat yang memberikan energi pada tubuh. Yang kedua adalah protein. Cincau juga mengandung protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang ketiga adalah lemak. Cincau mengandung lemak meskipun dalam jumlah yang kecil. Yang keempat adalah serat. Cincau kaya ada serat, terutama jenis pakan yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan membantu menjaga berat badan. Yang keenam adalah vitamin. Cincau mengandung mineral penting seperti vitamin dan fosfor. Yang ketujuh adalah senyawa bioaktif. Cincau mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, spanin, dan polifenol yang memiliki manfaat kesehatan seperti antioksida dan antiinflamasi. Khasiat dan manfaat cincau. Yang pertama adalah melancarkan pencernaan, dan yang kedua adalah mencegah sembelit, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan usus dan lambung. Yang keempat adalah menyeimbangkan kadar gula darah. Yang kelima adalah mencegah diabetes, dan yang keenam meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah cara mengaplikasikan cincau. Yang pertama adalah sebagai topping minuman. Potong cincau menjadi potongan kecil atau kotak-kotak. Campurkan potongan cincau ke dalam minuman seperti es teh, kopi, es buah, atau es kelapa. Tambahkan sirup, santan, atau susu kental manis sesuai selera untuk menambah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ida Tunisha dari 11.8. Dan berdiri saya di sini ingin mempresentasikan hasil tanaman saya, yaitu belimbing. Belimbing mempunyai nama ilmiah Aperoa carambola. Sejarah singkat belimbing. Belimbing merupakan tanaman buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, terutama Malaysia dan bagian India bagian selatan. Tanaman ini telah dikenal sejak ratusan tahun lalu sebagai buah meja sekaligus pengobatan tradisional. Tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah tropis lainnya melalui perdagangan, seperti Cina, Filipina, Karibola, dan Amerika. Saat ini belimbing juga dibudidayakan di beberapa negara seperti Brazil, Hawaii, dan Australia. Ciri-ciri belimbing: pohonnya memiliki tinggi 5-12 meter, bercabang banyak, daunnya menjemuk, menyirip. Buah berbentuk lonjong bersudut 5-6, mempunyai pola bintang saat dipotong lintang, berwarna kekuningan sampai kehijauan, dan kuning emas saat matang. Daging buahnya cenderung berair, renyah, rasanya manis dan segar. Memiliki bunga kecil berwarna ungu kemerahan. Kandungan gizi dan nutrisi pada belimbing, yaitu ada energi, air, serat, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, folat, vitamin C, antioksidan, flavonoid, polifenol, dan saponin, mineral, kalium, magnesium, fosfor, zat besi. Khasiat dan manfaat belimbing: meningkatkan daya tahan tubuh, memiliki kandungan vitamin C yang dapat meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Kalium dapat membantu regenerasi tekanan darah, menyehatkan sistem pencernaan. Serat tinggi membantu melancarkan buang air besar, mengontrol kadar gula darah. Serat dan indeks glikemik rendah cocok untuk penderita diabetes. Antioksidan alami, melindungi sel darah dari radikal bebas, mencegah penuaan dini dan kanker. Berikut cara pengaplikasiannya: bisa konsumsi langsung, dimakan segar, diolah menjadi jus, salad, rujak, manisan, atau sebagai hiasan pada kue atau minuman. Untuk pengobatan, bisa untuk obat batuk, yaitu rebus belimbing dengan sedikit air dan gula batu diminum hangat. Obat jerawat, iris belimbing, bulu, oleskan pada wajah 5-6 menit lalu bilas. Obat hipertensi, konsumsi jus belimbing manis tanpa gula secara rutin. Perawatan kulit dan rambut, bisa untuk masker wajah, hancurkan belimbing hulu, campurkan dengan madu, oleskan pada wajah untuk mengurangi minyak dan jerawat. Penghitam rambut alami, yaitu rebus air belimbing hulu dengan daun orang haring dan gunakan airnya sebagai bilasan rambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.